Hai, halo, Assalamualaikum semuanya. Bersama saya kembali, Anissa Mardatila, dengan topik motivasi berprestasi. Motivasi erat kaitannya dengan perilaku seseorang, yang secara proses psikologis mendasar. Motivasi adalah salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan. Motivasi memiliki hubungan dengan dorongan atau kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Motivasi yang ada di dalam diri manusia tidak terlihat dari luar. Motivasi menggerakkan manusia untuk menampilkan tingkah laku ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Motivasi juga merupakan dorongan yang telah terikat pada suatu tujuan. Konsep timbulnya motivasi berdasarkan adanya kebutuhan. Setelah itu, kebutuhan dipandang sebagai kekurangan tentang sesuatu, dan ini menuntut segera adanya pemenuhan dan untuk segera mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan atau dorongan yang menyebabkan seseorang berperilaku atau bertindak untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak para ahli yang telah membahas tentang masalah motivasi. Salah satunya adalah teori motivasi Maslow. Teori hierarki motivasi Maslow menyatakan teori hierarki Maslow yang pertama adalah basic need, yaitu memuaskan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisik, makan dan minum. Yang kedua, memuaskan kebutuhan rasa aman atau safety need. Artinya, memperoleh rasa aman dalam berkehidupan, dalam bermasyarakat, dan berkeluarga. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan sosial atau social need. Dalam hal ini, seseorang memperoleh keleluasaan dan peluang yang lebih besar untuk melakukan kontak sosial dalam membangun relasi bisnis. Yang keempat, memuaskan kebutuhan penghargaan atau self-esteem need. Dalam posisi ini, seseorang ingin memperoleh rasa hormat dari lingkungannya sesuai dengan kedudukannya. Yang kelima, memuaskan kebutuhan pengakuan diri atau self-actualization. Poin ini menekankan pada perolehan pengakuan masyarakat atas hasil karyanya yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam motivasi, untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan, ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama adalah kemampuan untuk hard worker atau memiliki kemampuan sebagai pekerja keras. Yang kedua, tidak pernah menyerah. Yang ketiga, memiliki spirit atau semangat. Yang keempat, memiliki komitmen yang tinggi. Selain teori hierarki menurut Maslow, terdapat juga teori prestasi dari McClelland. Yang pertama adalah need for affiliation, yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan, dan yang ketiga adalah kebutuhan akan prestasi. Seorang wirausaha yang berhasil adalah mereka yang memiliki motivasi berprestasi tinggi. Sifat khas motif berprestasi tinggi yaitu seperti mempunyai komitmen dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, cenderung memilih tantangan, selalu jeli dalam melihat dan memanfaatkan peluang. Selain itu, selalu berpikir optimis dan berperilaku proaktif. Seorang wirausaha sejati tidak pernah lepas dari kerja, memiliki etos kerja yang sangat baik, sehingga seringkali dianggap sebagai mimpi kuno yang seharusnya diganti. Tetapi yang harus diingat, hard work and smart work tidaklah dapat dipisahkan lagi. Hampir semua sukses orang atau orang yang sukses butuh kerja keras. Seorang entrepreneur atau wirausaha sejati tidak pernah lepas dari kerjanya. Bahkan dalam tidur pun otaknya ikut bekerja dan berpikir akan bisnisnya, melamunkan dan memimpikan kerjanya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan etos kerja yaitu menganggap kerja itu adalah suci, selalu berpikiran kerja adalah merupakan panggilan hati. Suci berarti diabdikan,
diuntukkan atau diorientasikan pada yang suci. Penghayatan kerja semacam ini hanya mungkin terjadi jika seseorang merasa terpanggil. Kerja merupakan aktualisasi diri. Aktualisasi artinya mengubah potensi menjadi kenyataan. Aktualisasi atau penggalian potensi ini terlaksana melalui pekerjaan. Karena kerja merupakan penggerahan energi biopsikososial. Kerja adalah rahmat. Kerja merupakan rasa terima kasih. Rahmat adalah karunia yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Respon yang tepat adalah bersyukur dan berterima kasih. Terkait dengan pandangan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah ketika melihat orang yang pemalas dan suka berpangku tangan. Karena kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Selain untuk selalu tetap memasrahkan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara simbolik, Rasulullah selalu memberikan hadiah atau reward kepada mereka yang selalu ingin bekerja keras mencari nafkah dan berusaha untuk selalu berikhtiar. Seorang wirausaha yang telah berhasil membentuk dirinya memiliki spirit entrepreneur yang baik, biasanya akan selalu memiliki rasa kemandirian, fokus pada locus of control internal kemandirian, bersikap kreatif dan inovasi, memiliki sikap proaktif dan dalam perencanaan yang baik, berani mengambil risiko, dan berani untuk selalu agresif mengejar prestasi. Baiklah, sampai di sini topik kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. Bye.